Ya, Samsul Bahri. Muslim, Bang? Oke, Muslim. Muslim. Nah, gitu dong. Nah. Ya, gimana, Bang? Oke, saya tak Bener nggak mau agama bahas Islam tuh tak data atau ubahnya? apa itu. Bang, Saya cuma mau tanya. betul tidak agama Islam tuh tak ubahnya seperti ormas preman? Oh, ya, Betul nggak? kenapa bilang preman? Lu, bentar. Bang, abang tahu nggak? Sekarang banyak ormas-ormas yang mereka itu dengan segala daya kekerasan, ancaman, datang untuk minta duit. Tahu nggak dengan hal itu? Saya mau tanya dulu. Sebentar, saya mau tanya. Ngeles Kan lagi. naik ini ditanya kan? Nggak, sebentar. Betul nggak itu? Anda tahu itu nggak? Sebentar saya dulu ngomong. Ketakutan dia, teman-teman. Ketakutan Islam tahu banyak seperti ormas preman. Betul? Betul nggak? Oh, kamu itu Lu, buka kacamatanya dulu. sekarang saya tanya, bener nggak ada ormas yang dia mengancam, Saya mau tanya dulu. mengerahkan massa, mengerahkan kekuatan untuk minta jatah preman, Saya bener minta nggak? dinaikkan, saya minta dinaikkan itu buka kacamatanya dulu biar jelas. Oke, nih, saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya, saya nggak asal-asal ngomong. Saya mau bertanya dulu. Apakah mereka berani, teman-teman? Oh, jadi takut. Saya mau bertanya dulu. Jadi udah terbukti berarti ya? Saya mau bertanya dulu. Mau tanya apa? Kenapa kok Saya mau ketakutan? bertanya dulu. Kenapa kok Saya mau ketakutan bahas bertanya itu? dulu. Saya mau bertanya dulu, buka kacamatanya itu. Ya sudah, biar silakan, jelas. silakan. Kamu mau bertanya, silakan. Buka kacamatanya dulu. Biar ngapa? Iya, biar Biar jelas ngapa? saya lihat sampean. Biar jelas, saya emang lihat kayak gini nggak sampean. jelas. Biar Kenapa tahu, sampean biar berani tahu, kalau biar saya Kristen gerebek tak kamu, mau dinaikin? biar saya tangkap. Kamu gitu. Kenapa sampean Sekarang tidak kau ke mau Mabes bahas? Polri, udah saya bilang kok. Kristen Kau ke Mabes saja. Polri. Hah? Kamu kenapa nggak berani ke Mabes Polri? Kenapa? Kenapa sampean tak mau bahas Kristen saja? Nah, Kenapa Islam yang dibahas-bahas? karena kamu takut nanti agama Islam terbongkar, Kamu betul? Selalu bahas Islam ini. Yang Itu fitnah urusan apa? Islam Yang saya katakan, kita, yang saya tak usah katakan dibahas. tidak benar tentang agama Islam apa? Buka kacamatanya dulu. Kok lari ke kacamata? Buka Apa dulu, yang biar saya jelas katakan saya yang paham. tidak benar tentang agama Islam? Coba. Saya mau lihat mata kamu dulu. Buka dulu kacamatanya. Jadi cuma itu doang. Takut kamu mau buka Nggak kacamatanya, takut, suruh takut. Juma ke sini. Juma suruh ke sini, buka masker dia, saya diskusi dengan dia tanpa kacamata. Gimana? Buka dulu kacamatanya. Tidak berani mereka. Takut ibu mau tatapan mata. Bentar nih, saya dulu, tunjukkan. baru saya ngomong Apakah nanti. agama Saya Islam jawab. itu adalah tak ubahnya seperti preman, seperti Saya jawab nanti, seperti sampai agama nanti. yang apa namanya mencari apa namanya duit. Nih, dengar. Saya Buka tampilkan dulu ayatnya ya. kacamatanya kalau mau. Saya tampilkan ayatnya. Saya tampilkan ayatnya. Nih. Buka dulu Surat kacamatanya. surat oh kok surat Al-Fat sih? Surat sebentar. Surat At-Taubah ayat 29. Nih, saya tampilin sama kamu. Idis, Lihat. buka dulu kacamatanya. Saya tak Ini mau surat- jawab itu. Kok Kalau Al-Fat tak dibuka lagi? kacamatanya dulu. Kok Al-Fat lagi sih? At-Taubah 29. Bang Idis. Perhatikan. Idis. Buka Perhatikan. dulu kacamatanya, baru saya mau jawab. Perhatikan. Perangilah Idis, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sampai apa? Sampai apa? Sampai bayar. Betul. Sampai kamu saya buka kacamatanya. Sampai dibuka bayar. kacamatanya, buka dulu Sampai kacamatanya, nih, baru lihat saya nih. mau jawab. Kita lihat tafsirnya ya. Kita lihat tafsirnya nih. Perhatikan nih. Saya mau tak mau. Lihat, saya perhatikan. tak mau bahas itu dulu. Wahai kaum muslimin, perangilah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kebangkitan, dan
dan pemberi pembalasan amal dan tidak menjalani apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya serta tidak berkomitmen dengan syariat-syariat Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani sampai mereka mau membayar jizyah. Nah, loh. Diperangi sampai apa? Sampai mereka mau bayar duit, betul nggak? Sampai mereka mau bayar duit, betul nggak? Mau membayar jizyah yang kalian wajibkan atas tangan mereka dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan hina lagi rendah diri. Wah, ngeri saudara-saudara. Ini dengar dulu Bang Idis. makanya ayat ini menimbulkan apa? Menimbulkan orang Islam. Kalian tahu sendirilah, ya kan? Nih, saya tampilkan lagi ayat-ayat yang lainnya nih. Perhatikan. Nih, apa itu jizyah, teman-teman? Nih, apa jizyah itu? Makanya nggak diterjemahkan sama mereka, itu duit, upeti. Ya, nih, perhatikan, nih. Perhatikan ya, apa itu jizyah? Nih. Saya tampilkan, apakah jizyah itu? Nih. Perhatikan ya, diharamkan oleh Allah dan seterusnya membayar jizyah. Aduh, apa itu kamu Idis? Dibaca Idis. Jizyah itu apa teman-teman? Jizyah Idis, itu adalah sejumlah harta atau upeti yang harus kalian bayarkan. Nih perhatikan. Dan titik akhir perang itu adalah sampai mereka membayar jizyah, yakni harta yang dibayarkan sebagai imbalan. Nah, yo kono preman. Ormas. Idis, dengar dulu Idis. Ayo. Betul nggak? Betul nggak? Diperangi sampai bayar duit, betul nggak? Dengar dulu, saya baru mau jawab. Yang kalian inginkan duit, betul nggak? Buka dulu kacamatanya itu, biar saya mau jawab. Biar saya jawab. Oke, baik. Buka dulu. Teman-teman, apakah teman-teman mau saya diskusi tanpa kacamata? Nih, saya akan diskusi tanpa kacamata. Lihat nih, perhatikan. Nih ya, dulu, baru saya mau jawab. Saya akan diskusi tanpa kacamata. Kalau nih, perhatikan. Lihat nih, perhatikan. Lihat nih. Ngapain dia pakai masker? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya. Saya tak mau dengar itu, Idis. Saya tak mau dengar itu. Saya tak mau dengar itu dulu. Semua pendeta juga menggunakan masker. Berarti dia kau anggap mereka wanita. Mana? Masker mana? Udahlah, kau tidak berani menghadapi saya. Si Juma sudah nantang saya. Buka kacamatamu. Baik. Saya akan lepas kacamata saya dengan syarat Zuma lawan saya diskusi tanpa masker dia. Berani nggak guru kalian itu? Ayo, pegang omongan saya. Saya diskusi lepas kacamata, tapi syaratnya Zuma lawan saya, dia buka maskernya. Berani nggak? Saya tak mau libatkan. Kamu siapa? Kamu siapa? Followersmu berapa? Sekarang saya lihat dulu, sebentar. Followersmu aja 1.400. Udah kau tidur di bawah. Nekat kamu. Si Juma itu minta sama saya, coba lepas kacamatamu kalau mau diskusi dengan saya. Malah dia saya delepin ke dalam air. Kamu minta saya lepas kacamata, saya turuti. Syaratnya ada, kita diskusi saya lepas kacamata, kamu lepas maskermu. Berani nggak? Mana berani dia. Ayo silakan. Suruh Juma ke sini biar saya diskusi dengan dia tanpa kacamata, dia tanpa masker. Mana berani dia. Yo, silakan muslim yang lain. Rahmat Saifullah Ram, muslim bang? Rahmat Saifullah. Halo. Macet.
Oke, silakan yang lain. Kita kasih naik ada Saka Arfah. Oke, Saka Arfah. Loh, kok malah kasih Yesika? Ini pasti Kristen. Sebentar. Saka Arfah tadi mana? Oke nih, Saka Arfah. Ya, selamat malam Saka Arfah. Saka Arfah, selamat malam. Jangan membisu bang, jangan membisu. Jangan menunjukkan bahwa Islam itu lemah. Yuk. Saka Arfa, apakah Anda Muslim? Udah nggak bisa bicara mereka. Oke baik, saya turunkan. Apakah mereka ada nyali? Bicara aja mereka sudah nggak mampu. Oh. Oke, kita kasih naik lagi ada Khaidir bin Mahdi. Yo, Khaidir. Selamat malam Khaidir. Selamat malam, assalamualaikum. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada kami, Bang. Dilarang oleh Muhammad. Nggak boleh Anda mengucapkan salam kepada non-muslim. Ayo silakan nyalakan kamera, Bang Khaidir. Yuk. Muslim Bang ya? Muslim. Muslim. Sudah menyimak dari Namanya tadi aja Bang? Muslim, Bang. Sudah menyimak dari tadi? Gimana? Sudah menyimak dari tadi? Ya udah. Oke, kenapa agama Islam mirip seperti ormas preman? Silakan. Itu menurut ya pandangan Abang, dilihat dari ya memang ada di dalam Al-Qur'an ada, tapi ada sambungan ayatnya juga. Oke, Nanti sambungan ayatnya mana? Coba yuk lebih kita jauh tampilkan lagi ya. agama Islam. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan ya. Menurut data yang Abang ingin sampaikan, silakan. Oke, baik. Kita tampilkan. Saya balik kamera saya ya. Ini mereka ini tidak tahu teman-teman ya. Oke. Ini surat apa, Bang? Surah At-Taubah. At-Taubah 29. Apa kata At-Taubah 29? Yes. Anda disuruh ngapain? Coba Abang baca dulu. Kan Abang Kalau saya yang baca nanti jadi saya sendiri yang tahu agama Islam. Coba Anda yang baca. Abang tahu baca kagak? Saya sudah baca berkali-kali tadi. Nanti kalau saya lagi yang baca, cuman saya nanti yang dapat medali emas. Anda nggak dapat. Yuk. Abang terlalu lurus menerjemahkan isi ayat tersebut. Oh, ini berarti terjemahannya salah. Benar, tapi Abang terlalu lurus. Agama Islam tuh ada tingkatannya, Abang. Dari Oh ya sudah, coba dibaca dulu. Sebelum kita ke tingkatan, coba baca dulu. Tingkatan awal, Iya, membaca dulu. Saya tahu. Abang cari diskusi. Abang Waduh, nggak kayak gini lah wajah Abang, Islam, kalau Abang- teman-teman. Lihat, apakah Islam sanggup berdiskusi tentang agamanya? Nggak sanggup. Mereka sanggupnya menjarain orang. Kalau berargumen, mereka nggak mampu, teman-teman. Abang Tidak jangan ngomong. punya kekuatan mereka untuk Abang berdiskusi. jangan ngasal-ngasal. Untuk berdebat, mereka nggak akan mampu. Tidak. Abang tenang dulu. Coba, ayo Anda baca dulu. Itu Perangilah. Abang sendiri yang ngotot dari tadi. Dengerin orang ngomong dulu, Bang. Abang ngajak diskusi itu harus dengerin orang ngomong. Jangan asal-asal ngomong seolah-olah Abang udah benar itu. Nggak boleh diskusi. Ya sudah, coba saya mau tahu yang benar. Coba Anda baca. Dengerin orang. Gini Abang, saya omong dulu Abang. Agama tuh ada di dalam Islam tuh ada tingkatannya, Abang. Ayatnya mana? Syariat Tingkatannya mana? Ayatnya mana? Ayatnya. Kau jangan lurus. Kami ada dalam hadisnya. Waduh. Jadi, Katanya abang ada tuh tingkatannya kalau ditanya mau ayatnya ngajak- mana? mau ngajak Tidak Ustaz tahu. cuma Ini diskusi berat, tuh, ini sulit ini. Sulit ini gimana abangnya ini? masih level bawah, Bang. Abangnya harus belajar lagi. Oke, ya Tahu sudah, saya dalam- level bawah. Saya mau belajar, Iya. yuk. Iya, Baca. Abang harus belajar lebih. Baca, yuk baca. Abang tidak ada saingan dengan Ustaz Juma, Bang. Bang tidak. Oh, jadi cuma mau curhat aja ke sini. Tidak, enggak curhat. Abangnya dari tadi saya lihat ngotot terus. Ya sudah, coba Nyalahin Anda bacalah agama ini, orang, coba yuk. Nyalahin agama. Memangnya Abang punya agama Katolik atau Kristen tuh suka-suka nyari kesalahan orang begitu? Enggak, coba baca yuk. Nih. Abang tahu baca kagak? Oh, oke, saya yang baca ya.
Perangilah Dibaca. orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Saya beriman kepada Allah enggak? Terus tidak, saya bertanya. Enggak, kenapa saya di dalam- beriman enggak kepada Allah? Di Katolik itu kan ada Allah juga kan? Ada Putra, Roh Allah Kudus. di sini, Allah. Kami tidak beriman kepada Allah. Oke, Ay, disuruh memerangi enggak? Sudah, abang sudah nggak bisa diskusi itu abang. Dan tidak pula beriman kepada hari kemudian. Tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak Ya, beragama ye. dengan agama yang benar. Maksudnya agama Islam, Monggo. agama Allah. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka Ya. membayar jizyah. Jizyah ini upeti, Ya. duit, harta. Dengan Itu, patuh. dengar, abang. Sedang mereka dalam keadaan tunduk. Betul? Ya, Berarti diperangi sampai apa? enggak gitu abang, enggak gitu cara. Ada lanjutan ayatnya juga. Enggak. Oke, Abang ayat lurus- selanjutnya. lurus- Kita ke ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya nih. Abang lurus. Orang-orang Yahudi berkata, agama Islam. Uzair itu putra. Kan udah nggak nyambung kan? Ini kan nggak nyambung lagi Abang udah lurus dengan aja. ayat sebelumnya. Aduh. Oke, lanjut. Coba abang lanjut, saya dengarin coba. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang yang kafir dan yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Mengapa mereka sampai berpaling? Kan nggak ada nyambungnya dengan ayat yang ini. Kita bahas ayat 29-nya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman, betul. Terus Nah, diperangi sampai apa? Adakah sampai mereka masuk Islam? Kagak, nggak mau orang Islam sampai mereka masuk Islam. Sampai mereka bayar, betul? Betul? Loh, Abang, coba nih, ada yang baca nih. Diperangi sampai apa? Sampai apa? Sampai mereka membayar, betul? iya membayar. Iya, kalau udah dibayar nggak diperangi, betul nggak? Enggak. Nah, apa bedanya dengan ormas preman? Itu Sebentar, Saya- apa bedanya saya dengan beriman, ormas agama preman? Islam juga kayak Apa gitu. sebentar, apa bedanya dengan ormas preman? Apa? enggak, itu mungkin menurut pandangan abang. Itu- Lu kok mungkin menurut pandangan saya gimana? Ya iya nak, itu Ini yang tertulis ini mesti Abang. disuruh sampai bayar, betul nggak? dari mulutnya abang. Nah, Bukan dari nah, mulutnya nah, orang nah, Islam. nah, nah. Makanya enggak. saya bilang Abang. teman-teman, si Abang. Paruk pernah diskusi dengan saya tentang itu. Dia bilang, Tidak. diperangi sampai bayar. Berarti tujuan kalian apa? Duit. Dijawab iya katanya. Abang, gini. Ngekat Islam yang itu- nyata. Islam itu, oh, dengar abang, kami di NTT sini abang, kami di NTT ini, abang. Aduh. Anda itu, kenapa Anda masih Saya dari Islam? NTT, Karena Anda nggak belajar agama Islam. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Loh, Bang, gini abang. kalau dengar, Anda belajar agama Islam, pasti Anda besok bangun pagi Anda nggak jadi Islam lagi. abang. Dengarin abang. Dengarin. Sekarang saya tanya, Dengarin diperangi dulu. sampai apa? Itu diperangi sampai membayar memang. Sampai membayar. Kalau udah bayar, nggak Ya. diperangi lagi, betul nggak? Dengarin dulu. Enggak. Nah, itu berarti mirip nggak dengan preman? gini dulu abang itu gimana? ngartikan apa isi kandungan ayat surah At-Taubah itu dengan lurus dengan pandangan abang sendiri, makanya Saya nggak lurus mengartikan, aja. saya nggak menafsirkan, saya cuma baca. Iya tuh artikan dengan lurus. Agama Islam tuh Islam itu tuh dia banyak di dalam Al-Qur'an itu ada kata kiasan, banyak beribu-ribu kata. Banyak sekali abang ini menafsirkan dengan kata lurus aja jadi. Oh, berarti nggak sampai nyambung, bayar abang. duit itu kiasan. Iya, kiasan maksudnya di dalam Al-Qur'an itu banyak. Maksudnya mengandung- duit-duitan.
berapa ribu kata kiasan. Jadi kalau abang nerjemahin kayak Kan begitu, sudah saya bilang lurus-lurus kan aja, teman-teman nggak kan. masuk bang. Sudah saya bilang teman-teman. Ustadznya datang mengiyakan. Orang awamnya datang menolak. Orang, lu jangan bilang saya orang awam, lu juga orang Oke. awam tau. Ya udah, coba buka Al-Qur'an abang di salam. situ coba. At-Taubah 29. Salam hormat. Oke, buka berapa? At-Taubah 29. At-Taubah 29, sabar. Ya, surat At-Taubah Sabar. ayat yang ke-29. Nanti disangkain saya yang mengada-ngada. At-Taubah. At-Taubah bukan At-Taubat. Iya tuh At-Taubah. Ya, At-Taubah. At-Taubah 29. Sabar. Surah At-Taubah. Surat yang ke-9 itu, Bang. Biar nyarinya nggak susah. Yang ke-9 ya. Terima kasih, Nawila, makasih. Gini abang, kita diskusi. Ya, baca dulu, Bang. Baca dulu. Enggak usah ngotot-ngotot kayak silakan. benar gitu. Kita terima apa pandangan orang, apa pendapat orang, enggak usah kayak bahasamu tinggi sekali abang. Jangan begitulah diskusinya. Noelia, makasih. Coba baca, ayo. Saya bahasa Arabnya dulu ya. Silakan. Abang bisa tahu baca Arab tidak? Nggak tahu saya. Silakan, baca. Istarau bi ayatillah samanan qalila. Surat apa itu, Bang? Atau bu ayat 9. 29, Bang. Oh 29. Oh. Sabar. Ini. Abang nggak bisa baca Al-Quran, gimana mau nerjemahin? Ya sudah, saya nggak bisa baca Al-Quran. Anda yang baca, coba silakan. Iya tuh makanya. Jadi abang artinya lurus-lurus aja, nggak bisa bang. Udah tahu. Qatilul lazina. Coba silakan. Sabar, enggak bisa nih. Silakan. Sabar bang, sabar. Kalau 9 itu berarti tambah 20 ayat lagi. Ayat ke-29 ya. At-Taubah 29. Sabar, Jangan bang. ditutup kameranya, Bang. Jangan malu, Bang. Tidak. Jangan tutup kamera. Jangan malu jadi orang Islam. Salah tak. Ayo, silakan. Enggak usah gitulah saya nih. Ya sudah, dibaca. Yuk, baca. Sudah saya baca ya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimu ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinu nadinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul Jizyah. Rata ayyadi wa hum sagirun. Sadaqallahu Artinya? azim. Masa abang yang bacain dong. Artinya Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak mengharamkan, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak, yaitu Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Oke. Diperangi sampai apa? Membayar. Sampai bayar. Kalau udah dibayar nggak diperangi lagi, betul? Tidak ada yang mengatakan di dalam ayat itu sampai tidak ada. Oke, intinya diperangi sampai bayar duit, betul nggak? Iya, kalau di dalam kalau apa, berarti yang kalian cari apa? dengan Sebentar. lurus-lurusnya, Yang ya, dicari Muhammad apa kalau gitu? Ya? Yang dicari Muhammad apa kalau gitu? Maksudnya enggak. Muter. Nabi akhir zaman Ribet
memang ribet. Begini abang, orang yang ngeyel Dengar. Diperangi sampai apa, Bang? itu kan abang apa artikan lurus-lurus aja. Di dalam Al-Quran tuh banyak saya bilang bermacam-macam kata kiasan. Kalau abang kalau artikan dengan lurus dengan pandangan abang nggak ketemu bang, abang aja nggak tahu. Teman-teman mau lagu apa teman-teman? Mau lagunya Alam? Mau lagunya Alam? Pergilah kau setan. Saya bilang Mau disuruh pergi dia? bertanya, Bang. Mau disuruh pergi gimana Tadi nih? kan abang ini kan Islam. Saya tanya Bang, nih. ini kalau Anda begini terus ini lama-lama saya nyanyi nih. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Gimana ini? Apa dengan Zuma? Disuruh memerangi sampai apa? Iya, abang, saya kan udah bilang, ini dalam Islam itu, di dalam Al-Quran itu ada bermacam-macam kata. Ya sudah diperangi sampai apa? Kalau abang artikan dengan lurus-lurus, berarti enggak Berarti harus diartikan dengan bengkok-bengkok ya? Berarti harus diartikan dengan bengkok-bengkok? Enggak gitu, bang, diskusi. Ya sudah, coba artikan dengan lurus ya. Na'udzubillahi min zalik, astaghfirullahalazim. Oh Allah, cuma ngarap-ngarap terus. Coba. Perangilah sampai mereka membayar jizyah, betul? Iya, betul. Nah, berarti tujuan diperangi sampai dapat duit, sampai dapat bayaran, betul nggak? Dengar ini, dengar ya. Bener nggak? Saya sabar. Ini kau dengar dulu. Coba. Dibaca bang, jangan diam. Dengar nanti saya bacakan. Oke, baiklah, kita nyanyikan satu lagu. Kalau dia sudah tidak mau bicara, kita turunkan ya. Pergilah, gimana? Jangan. Oh ya, silakan. Jangan. Silakan. Ini saya bacakan ini. Pembahasan tentang surah At-Taubah ayat ini memerintahkan untuk memerangi orang kafir dan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak mengikuti syariatnya dan mengharamkan perkara-perkara haram seperti menghalalkan kham atau minuman keras. Terus? Perangi mereka sampai? Jangan membisu, jangan membisu. Sampai apa ya? Apa ya? Sampai membayar. Sampai bayar. Artinya yang kalian cari apa kalau begitu? Du? Enggak. Nah. Aduh, Diperangi sampai bayar, betul tidak? Berarti cari apa? Cari duit, betul? enggak itu. Nah, aduh. Kalau Oke, baiklah, kita nyanyikan lagu. Pergilah kau setan. jangan ke ujon, Bang. Loh. Agama Bener nggak disuruh merangi sampai bayar? Enggak kayak gini. Memang agama. Nah, ini gimana? Orang gini. Boleh, Bang. Bagiku agamaku. Islam Justru kalau bagimu agamamu, bagiku agamaku, artinya Anda beragama apapun suka-sukamu. Ini saya beragama tidak dengan beragama Allah, tidak beragama Islam, harus diperangi. Gimana? Berarti lakum dinukum waliyadin itu, hak bagimu agamamu bagimu. Itu menjadi omong kosong. Buktinya apa? Buktinya disuruh memerangi. Perangilah orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Betul? Betul? Sungguh Anda nekat yang nyata. Betul. Iya. Disuruh memerangi orang-orang yang tidak beragama agama Islam. Betul? Betul. Iya. Sampai mereka bayar. Benar? Berarti yang tidak beragama Islam disuruh bayar jizyah, upeti. Betul? Nah, terus apa bedanya dengan ormas preman? Nah, loh. Bertobat ya. Bang. Kalau kita, bagaimana? Sudah iya, bertobat? Bang. Kita bahas kalau lebih lanjut. Abang nggak masuk karena abang artikan ayatnya itu lurus-lurus.
Jadi Berarti harus diartikan nanti bengkok-bengkok. kita bahas. Enggak, saya kan udah bilang. Kau dengar abang ya. Berapa isi kandungan ayat? Mulai lagi lah. Harus Apa tahu isi itu. tengah-tengah ayat Sebelum kau Al-Quran? diskusi lebih lanjut, abang harus tahu. Oke lah, baiklah. Antum Kita nyanyikan lagu, semua teman-teman. berapa ayat? Neng, 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 neng. Berapa surah? Pergilah kau setan, jangan ganggu. Kita pergi dah. Jur. Aduh, kita nyanyikan lagu alam itu teman-teman ya, kalau ada yang kayak begitu-begitu. Lagu baru lagi nih. Aduh, saya mau ketawa teman-teman sampai sakit perut saya. Aduh. Aduh. Sakit perutku saudara-saudara. Ayo silakan yuk, yuk. Aduh, teman-teman. Terima kasih. Makasih. Oke, multi industri, yuk, multi industri. Jadi teman-teman ya, kalau ada muslim-muslim yang sudah berbelat-belit ya, sudah ini, kita nyanyikan itu aja ya. Pergilah kau, jangan ganggu. Silakan. Multi industri. Muslim, Bang? Multi industri? Iya, multi industri. Ya, Muslim, Bang? Ya, Muslim. Muslim. Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang, Bang? Baru. Baru. Oke, baik. Tadi kita sedang membahas bagaimana sikap orang Islam yang harus diambil sesuai dengan surat At-Taubah ayat 29. Menurut surat At-Taubah 29, kalian diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tidak beragama Islam sampai mereka membayar jizyah. Benar atau salah? Benar. Benar. Berarti tujuan agama Islam adalah untuk memerangi orang-orang yang tidak seiman, betul? Betul. Betul, sampai bayar duit, betul? Nggak tahu, enggak kayaknya. Sampai bayar jizyah di situ. Jizyah itu adalah harta, betul? Ya. Nah, berarti tujuan kalian adalah supaya kalian mendapatkan jizyah atau harta atau upeti, betul nggak? Ya. Iya. Nah terus apa bedanya dengan ormas preman, Bang? Waduh. Beda lah itu mah, agama sama ormas beda. Oh, intinya sama-sama minta ini ya, minta uang keamanan, betul nggak? Saya mau nanya nih, Bang. Apa itu? Cuman di Alkitab nanyanya. Oh ya, silakan. Tapi tadi sudah mengakui, yang ini barusan sudah mengakui ya. Gini. Sebentar. Sebelum ke sana, Abang sudah mengakui bahwa agama Anda memerintahkan untuk memerangi non-muslim sampai bayar upeti, betul? Betul. Oke, coba buat pengakuan dulu yuk. Anda sendiri buat pengakuan. Saya muslim, gitu yuk. Kalau kayak gitu mah tergantung orangnya sih, Bang. Ini gimana? Ya, Anda buat pengakuan dulu, Anda pribadi. Saya muslim. Saya mengakui bahwa agama Islam disuruh memerangi orang non-muslim sampai mereka bayar upeti. Coba yuk. Yuk. Ya, nggak boleh begitu. Lu kok nggak boleh begitu? Itu kan ayat Al-Quran. Kumaha gimana sini? Coba yuk. Saya tampilkan saja ayatnya nih, biar Anda pede lah. Nanti Anda nggak pede kalau ngomong begitu, kalau nggak ada ayat Qur'annya nih. Biar umat itu sadar, nih, supaya apa? Supaya ayat ini tidak jadi hiasan saja di rumah, nih. Perhatikan. Surat At-Taubah 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak pula beriman kepada hari kemudian,
dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Oke, sekarang buat pengakuan Bang. Saya Muslim, yuk. Kalau kata saya mah itu tergantung orangnya. Maksudnya? Iya, dia nanggapinnya seperti apa gitu loh. Oke, kalau Anda sendiri gimana? Ya kalau saya mah intinya berbuat baik aja sesama. Berarti ayat ini nggak pantas diikutin. Bisa ya bisa enggak, cuman kan kalau Nggak, sama. kalau ayat ini diterapkan gimana? Bagus nggak? Hah? Kalau ayat ini diterapkan bagus nggak? Enggak lah. Nggak bagus. Berarti ayat ini harus dihapus. Enggak juga. Waduh, gimana ini jadinya? Berarti ayat ini jadi pajangan aja. Berat ini Bang ya. Berat ya Bang ya? Berat, saudara-saudara. Gimana Bang? Tapi Anda beneran Muslim ya Bang ya? Bisa baru, tadinya Kristen. Tadinya Kristen. Gimana? Setelah tahu keadaan Islam begitu gimana? Apakah masih tetap mau Islam? Enggak, saya kan pernah baca tuh di Alkitab tuh. Abang mualaf. Iya, Mualaf tahun berapa Bang? baru. Baru mualaf. Oke lah, yuk silakan. Mualaf mau belajar nih, silakan yuk. Apa mau pertanyaan Abang sama tentang agama Kristen? Yuk silakan Bang, yuk. Kan di Kristen ada tuh pemungut bea cukai mau ikut Bapak Tuhan Yesus kan. Pemungut bea cukai mau ikut Bapak Tuhan, maksudnya gimana? Pemungut cukai itu kan mau ikut Tuhan Yesus, mau ikut jadi muridnya. Siapa namanya? Lupa saya. Namanya Matius sang pemungut cukai. Ya, Kalau bahasa Ibraninya itu Matat Yahu. Kalau Matius itu versi sudah pe-Yunanian. iya. Matat Yahu namanya aslinya. Terus Gimana? gini, yang saya tahu nih, bilang kau mengikutiku, buang semua harta bendamu gitu kan? Buang, bukan begitu. Itu beda Bang, beda perikop yang Anda bahas itu bukan tentang Matius. Bagaimana di situ Yesus pernah diundang oleh seorang pemungut cukai, ya kan? Untuk masuk ke rumahnya. Ya kan? Dan makan bersama-sama. Atau cerita bagaimana Yesus berjumpa dengan seseorang yang bernama Matatyahu, seorang pemungut cukai. Dia disuruh mengikuti Yesus. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya. Terus pertanyaan Anda? Oh iya, Zakheus ya. Kalau Matius itu bagaimana Yesus berjumpa dengan dia, kemudian Yesus berkata, ikutlah aku, begitu. Kemudian Matius meninggalkan pekerjaannya dan akhirnya menjadi pengikut Yesus, begitu. Sama banyak orang seperti itu Bang. Banyak orang yang tadinya dia duniawi, fokus kepada duniawi, akhirnya setelah dia bertobat, hidup baru, akhirnya dia fokus kepada pekerjaan ini, pemberitaan Injil. Banyak orangnya banyak gak terhitung. Maksudnya begini, Hmm. kok kata Tuhan Yesus kan, kamu tidak perlu takut bila ikut aku ya kan, tidak akan kekurangan segala sesuatu apapun. Ya, Terus? nggak usah mikirin harta benda lah ya kan. Tapi kan abang kalau begini kan abang dapat harta ini. Apa salah kalau ada orang ngasih kepada saya? Bukan begitu kan kata Tuhan juga. Yang penting kan saya nggak maksa. Kalau maksa seperti yang dilakukan kalau nggak diperangi, dipancung, nah itu bahaya. Seperti ayat yang tadi kita baca. Kan ada, terkutuklah orang yang mengandalkan orang. Yang meminta kepada orang. Terkutuklah orang yang saya nggak mengandalkan. Ya, abang ini mengandalkan lah sesuatu. Enggak mengandalkan. Kalau mereka mau kasih gitu. Kalau mereka tidak ngasih, saya nggak maksa, apalagi bawa-bawa golok. Berikan kepada saya. Itu tetangga sebelah itu namanya.
Betul nggak? Tuh. Bang, di dalam Bible kalau abang baca, makasih Bang Jack. Gini, di dalam Bible Yesus pernah berkata, selama kita ini adakah pernah engkau merasa kekurangan? Tidak pernah, selalu dicukupi. Ya, di dalam Bible tidak pernah Yesus dan murid-muridnya membawa-bawa golok atau membawa-bawa lembing, sepasukan berkuda, bala tentara untuk menakut-nakutin orang. Supaya apa? Supaya masuk jadi pengikut Yesus. Kalau enggak harus setor duit. Enggak ada. Bang, Anda mau tahu siapa Muhammad? Mau tahu siapa Muhammad, Bang? Cuman kan di situ kan maksudnya Enggak, Anda ini kan mualaf. Anda kan lebih senang ngikutin Muhammad. Betul? Anda mau tahu nggak harta rampasan perang yang dijarah oleh Muhammad? Tahu nggak? kalau saya mah intinya gini, kalau saya mah buat Hmm. baik. Bang, tahu gonimah nggak? Gonimah tahu nggak gonimah? Cuma tuh apa ya? Nih, saya tampilkan ya. Apa itu gonimah? Gonimah itu, Bang, nih saya tampilkan ya. Gonimah. Nih. Saya balikkan kamera saya. Duh, banyak lalat sih. Nih. Gonimah ya. Apa yang dimaksud dengan gonimah? Gonimah itu adalah harta rampasan perang jatahnya Muhammad. Nih, perhatikan. Bentar ya. Nih Bang ya. Nih. Ghanimah, harta rampasan perang di zaman Rasulullah nih, pedang nih lambangnya nih. Ya. Ada beberapa perang yang terjadi pada masa Rasulullah. Usai perang biasanya akan dibagikan ghanimah, yakni harta rampasan perang. Oke? Nah, Anda mau tahu berapa harta rampasan perang yang didapat oleh Muhammad? Nih, saya tampilkan. Kalau saya ngomong nanti Anda nggak percaya. Yang ngomong Ustadz besar saja. Nih, Ustadz Abdul Somad. Berapa harta rampasan perang hasil jarahannya Muhammad? Nih, dengar. Perhatikan. Perhatikan. Habil. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah, berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah ranta rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi duit itu Ghanimah atau harta jarahan perang yang didapat oleh Muhammad itu bermiliar-miliar. Tapi kan itu dibagi-bagi ke fakir miskin. Bagi-bagi parkir miskin. Bang, sama Muhammad dibeliin tanah. Namanya tanah Fadak, tahu? Tanah itu akhirnya jadi rebutan. Nah, makanya itu rebutan itu. Dipaksa. Akhirnya itu ingin dituntut oleh Fatimah anaknya Muhammad. Ya dulu nggak ada surat. Nah, aduh, Anda nggak belajar agama Islam. Muhammad itu punya tanah, namanya tanah Fadak. Tanah itu setelah Muhammad meninggal, ingin diambil oleh anaknya Muhammad, namanya Fatimah. Tapi sama Umar, sama Khalifah yang pertama, Abu Bakar, tidak bisa, itu harus kembali ke tanah itu. Baca sejarah agama Islam. Baca. Itu warisan. Gimana Anda ini? Anda tahu tanah Fadak? Nih ya tanah Fadak. Nih saya tampilkan lagi. Aduh, Umar, saya harus ngajarin orang Islam nih seperti ngajarin anak SD teman-teman ya. Nih ya, tanah Fadak. Nih ya, itu harusnya jadi milik Fatimah. Nih. Perhatikan, saya akan tunjukkan kepada kalian peristiwa tanah Fadak ya. Perhatikan ya.
Saya akan tunjukkan, saya akan bacakan kepada kalian. Nih, saya balik kamera saya, bagaimana peristiwa tragis setelah Muhammad meninggal nih. Sampai cucu-cucunya semua dibantoi semua, Bang, biar Anda tahu. Nih, lihat nih. Ini yang terjadi kepada keluarganya Muhammad nih. Nih, setelah Muhammad meninggal. Perhatikan. Perhatikan ya, peristiwa panah Fadak nih. Peristiwa Fadak adalah peristiwa, aduh, sebentar ya. Nih, peristiwa Fadak adalah peristiwa perampasan Fadak dari tangan Fatimah. Ya. Oleh Abu Bakar yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar berdasarkan hadis Nabi yang dikatakan bahwa perawi hadis tersebut ada hanya Abu Bakar mengklaim bahwa para nabi tidak meninggalkan wariskan, namun Fatimah memberikan jawabannya bahwa Nabi telah memberikan Fadak kepadanya sebelum wafat dan ia membawakan 2 orang saksi yaitu Imam Ali beserta Ummu Aiman. Menurut pandangan beberapa ulama Syiah dan sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan bahwa pemberian ini terjadi ayat Zawil Qurba turun dan diperintahkan kepada Nabi untuk memberikannya kepada Zawil Qurba, hak mereka. Ini gambarnya tanah Fadak nih, kebun. Ya. Nah, dalam sebuah nukilan disebutkan bahwa Abu Bakar menegaskan dalam sebuah kertas bahwa tanah Fadak tersebut adalah milik Syaidah Fatimah S.A. Namun Umar mengambil kertas itu dari Fatimah dan merobeknya. Menurut riwayat lainnya bahwa Abu Bakar tidak menerima saksi-saksi yang dibawa oleh Sayyidah Fatimah, putri Nabi, saat gugatannya dan suaminya. Ya. Imam Ali AS tidak menuai hasil. Ia pergi ke masjid dan berkhutbah di sana. Dia dalam khutbah tersebut yang dikenal dengan khutbah Fadakiyah. Ya, tersebut yang dikenal dengan khutbah Fadakiyah berbicara tentang perebutan kekhalifahan. Dan hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar mengatakan bahwa Nabi tidak meninggalkan warisan. Menyebutnya sebagai hadis yang bertentangan dengan ayat-ayat Quran. Dan menyarankan Abu Bakar ke pengadilan Allah di hari kiamat. Dan setelah peristiwa yang memilukan tersebut, Sayyidah Fatimah S.A. marah pada keduanya, maksudnya Umar dan Abu Bakar, hingga beliau menuai cawan syahadah. Nih, setelah Nabi wafat, Fadak jatuh ke tangan para khulafa dan terus berpindah-pindah dari tangan ke tangan dan seterusnya. Ini panjang nih ceritanya nih. Ini panjang ceritanya. Keluarganya Muhammad itu, Bang, diberangus, Bang. Yang terjadi apa kepada keluarganya Muhammad, Bang? Keluarganya Muhammad diberangus, cucunya Hasan dan Husain. Anda tidak belajar agama Islam, sejarah agama Islam. Puyeng kalau saya. Puyeng gimana? Taunya apa? Oke lah, belajar lagi ya, Bang ya. Ini saya nanya, kan kalau pengikut Yesus kan nggak usah mikirin harta benda. Iya, akan dicukupkan itu, akan dicukupkan. Iya, kok kamu ini ya nyari? Loh, kalau ada orang memberi, masa nggak boleh? Gimana Anda ini? Maksudnya kalau ada orang memberi ditolak gitu. Jangan. Gitu. Maksudnya nanti siarannya wifi-nya pakai anu aja, jangan. Siarannya pakai anu aja, pakai sinyal dari langit, dari anu. Gitu. Terus ini peralatannya nggak usah pakai peralatan, nggak usah. Pakai anu aja, pakai wajan. Pakai wajan aja gitu. Aduh, ini nekat yang nyata ini orang. Terus tinggalnya anu aja, nggak usah, tinggalnya anu aja, langsung pakai sinar matahari langsung dari langit gitu. Puyeng, ya udah makasih ya. Puyeng, gimana nggak puyeng? Bang, tapi sebentar, saya mau tanya, Anda beneran mualaf ini, beneran mualaf?
Hah? Iya, iya. Kapan mualafnya? Tahun berapa? Baru, belum 2 minggu. Dimualafkan di mana? Istiqlal. Istiqlal. Yang memualafkan? Ada Ustadz sama Kiai Haji. Sebelumnya apa? Kristen, Kristen apa? Gereja di mana? Protestan. Nama gerejanya? Di GBI Tampak Siring. Coba saya tes dulu ya. Boleh nggak? Coba Bang ucapin dulu doa Bapak kami, coba. Ayo. Agak lupa dikit nih. Coba ayo. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Terus? Datanglah kerajaanmu. Jadikanlah di bumi seperti di surga. Pantesan mualaf. Udah, tidur Bang, di bawah dulu. Ini kayak gini. Aduh. Pantesan cepet-cepet mualaf, orang kualitasnya kayak begitu. Silakan. Masa hal yang paling basic saja Anda nggak tahu ini? Berat. Iya teman-teman, kualitas mualaf ya kayak begitu teman-teman ya. Kenapa yang mualaf itu nggak ada begitu, yang backgroundnya itu Kristen yang benar-benar tulen, ngerti bener gitu, nggak ngerti. Makasih Bang Jack, makasih. Yuk silakan. Lubis JM, Muslim Bang? Bang Lubis JM Muslim Bang? Halo? Muslim JS? Oke, Muslim JS saya turunkan dulu karena teman-teman mungkin sudah pada tidur ya teman-teman ya, karena sudah jam 11 malam teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah sebagian pada tidur. Bagaimana teman-teman? Apakah kita istirahat dulu? Atau bagaimana? Coba kita kasih naik, ada Sultan Kayo. Oke, Sultan Kayo. Ya, Sultan Kayo, selamat malam. Malam. Ya, Muslim Bang. Aduh, ini banyak laler. Kenapa sih? Muslim Bang. Ya, Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Enggak usah nyalain kamera gua. Sudah saya tampilkan itu di layar Anda tampilan untuk menerima. Bang, lu nanyanya sama Ustadz langsung, sama yang mendalami Iya, Islam. tapi nyalakan kamera dulu Bang, nyalakan kamera, baru Anda bicara. Nggak Silakan. usah, gua nggak mau on cam. Oh, berarti udah malu jadi orang Islam. Bukannya malu, lu kayak gini sama aja lu bodoh-bodoh membodohin orang. Lu nanya bukan sama orang yang mendalami Islam. Makanya saya Sama cuma undang Islam yang KTP tak ngerti doang. agama Islam. Kan saya bilang, tolong yang Gua datang ke ngerti sini Islam, yang jadi ngerti kayak gini agama lu Islam, jangan yang bodohin Islam orang KTP. 70% orang. Loh, Kalau lu mau datang saya Islam sudah sama orang yang bilang, mendalami Islam. kalau mau datang kemari, tolong Anda itu mengertilah agama Islam, jangan Islam KTP. Sekarang gini aja, Anda ngerti agama Islam gak? Sama aja lu, Bong. Ya udah sebentar, apakah Anda mengerti agama Islam? Gua Islam, cuman gua belum mendalamin Islam. Ya udah, di bawah tempatmu kalau gitu. Tidur kau di bawah sana. Kan sudah saya bilang, yang datang ke sini tolong yang ustadz yang ngerti agama Islam. Tetapi kenapa ustadz-ustadz pada takut datang ke sini? Takut mengiyakan. Gimana sih? Loh. Sudah berapa ustadz yang datang ke sini dan mengiyakan saya? Mengiyakan bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Ayo, bagaimana? Kalau ustadz datang ke sini, saya tidak akan berbantah-bantahan dengan dia. Dia akan mengiyakan nih. Berapa banyak pendebat muslim yang mengiyakan omongan saya? Sebentar nih ya. Nih, sebentar. Kita tampilkan teman-teman. Ini sekedar bernostalgia ya. Lihat nih. Apa yang umat muslim katakan? Perhatikan. Ya, lihat. Dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Roh kita. Itu kalau yang datang orang-orang yang ngerti Al-Quran.
Justru ketika dia ngerti Al-Quran, dia mengiyakan omongan saya. Oh. Makanya mereka nggak berani naik ke sini. Nanti takut diiyakan lagi 2 kali. Bahkan nih, seorang pendebat Muslim namanya Ar-Rashid. Apa kata Ar-Rashid? Apa kata Ar-Rashid, teman-teman? Nih, perhatikan apa kata Ar-Rashid. Saya akan tunjukkan kepada kalian perkataan Ar-Rashid. Bahwa Robnya umat Islam itu mayat. Nih, perhatikan. Sorong jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Ya. Agama apa yang Robnya mayat? Agama Islam. Gimana Anda itu? Oh, silakan. Jadi kurang bagaimana teman-teman? Ya. Sudah saya tanggapi muslim-muslim yang pinter, pendebatnya, pakar-pakarnya, ahli agamanya, sudah semua. Kurang bagaimana lagi? Kenapa Abdul Somad Adi Hidayat tidak berani? Kenapa dia tidak berani masuk ke channel ini? Karena apa? Karena takut nanti mengiyakan saya. Tasik Ngaji menantang diskusi. Saya suruh naik ke sini atau saya yang naik ke channel kamu? Buru-buru dia. Sebelum kejadian, buru-buru dia akui Muhammad itu Rob. Buru-buru dia akui itu. Lu, ketika dia belum debat dengan saya, dia sudah buru-buru ngakuin. Nah, Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. nah. Belum debat udah buru-buru ngakuin. Gimana nanti dalam perdebatan? Ya, itu namanya menang sebelum memulai pertandingan. Iya, belum berdebat, belum dimulai pertandingannya, dia sudah buru-buru ngakuin Muhammad Robnya umat Islam. Dan Robnya umat Islam sudah menjadi mayat. Loh, yang bilang Robnya umat Islam sudah menjadi mayat bukan saya. Namanya Ar-Rashid, pendebat Muslim. Orang APII. Ayo silakan. Mana berani kalian? Yang bilang bahwa Robnya umat Muslim itu mayat namanya Ar-Rashid. Yang bilang Muhammad itu Rob, umat Islam sendiri, pendebat-pendebatnya. Kalau saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar-kelar orang-orangnya. Ustadz Azam mengakui Muhammad itu Robnya. Ya kan? Yusuf PI mengakui Muhammad itu Robnya. Uni Rifa mengakui Muhammad itu Robnya. Iya. Coba kalau naik tempat Yusuf PI tanyakan apakah Muhammad itu Rob. Nih, dengar nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob, dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Kadang juga mereka suruh pulang ya. Iya. Muhammad adalah Rob kalian. Dan Rob kalian sudah menjadi mayat dalam kubur. Gimana? Ayo silakan. Nah, tapi makanya sekarang Muhammad Rob itu ya, itu sekarang udah ada saklarnya. Kadang-kadang Rob.
Kadang-kadang tidak. Sebentar rob, sebentar tidak. Udah ada saklarnya.